Selamat sore, saudara-saudari. Hari ini kita akan belajar mengenai keselamatan yuridis dari buku Bahan Pengembalaan bab 15 dengan judul Penebusan Yuridis. Mari kita berdoa terlebih dahulu, saudari, sebelum kita memulai pembelajaran kita. Tuhan, kami mengucap syukur padamu untuk kesempatan demi kesempatan Engkau menggenapkan kami. Biarlah melalui penggenapan sore hari ini, Tuhan, kami boleh belajar melalui kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu boleh menerangi kami. Pembicaraannya menerangi. Tuhan, biarlah menjadi wahyu di dalam kami. Oh, juga menjadi visi yang mengendalikan hidup kami. Biarlah kami serahkan pembelajaran kami sore hari ini dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan memberkati pembicaraan-Mu. Amin. Amin. Baik, hari izinkan saya share screen sebentar. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan keselamatan dalam aspek yuridis, terlebih dahulu kita perlu melihat gambar besar mengenai keselamatan orang Kristen. Di dalam pengalaman atas keselamatan kita sebagai orang Kristen, pengalaman keselamatan ini ada dua aspek, memiliki dua aspek. Yang satu adalah aspek yuridis, yang satu lagi adalah aspek organik. Nah, dua aspek ini membentuk atau menyusun satu kesatuan keselamatan yang lengkap, satu kesatuan keselamatan yang sempurna. Sebelum kita melihat keselamatan dari aspek yuridis, yang adalah prosedur keselamatan Allah melalui penebusan Kristus untuk memenuhi tuntutan hukum Taurat yang benar, kita perlu melihat dahulu sepintas keperluan akan keselamatan dalam aspek organik. Mari kita baca sama-sama, saudari, di dalam Romawi 1a 2 bersama-sama, saudari ya. Amin. Aspek organik adalah pemenuhan atau tujuan keselamatan Allah melalui hayat Kristus bagi kaum beriman untuk ditransformasi dan tumbuh dewasa dalam hayat Allah. Jadi dalam keselamatan dalam aspek organik ini adalah melalui hayat Kristus. Tujuannya adalah supaya kaum beriman itu bisa ditransformasi dan tumbuh dewasa dalam hayat Allah. Jadi, melalui keselamatan dalam aspek yuridis, yaitu melalui penebusan Kristus, kita ini dibawa masuk ke dalam pengalaman akan hayat Allah pada aspek organiknya. Nah, sebutan untuk keselamatan aspek organik ini terjadi setelah keselamatan yuridis yang digenapkan oleh penebusan Kristus di atas kayu salib. Keselamatan organik ini dalam pengalaman kita sebagai kaum beriman secara individu itu adalah pengalaman yang subjektif, pengalaman yang individual. Nah, pekerjaan keselamatan aspek organik ini yang dilakukan oleh hayat Kristus itu akan membawa kita setiap hari diesahkan, dijadikan satu, menjadi satu dengan Kristus, bahkan membuat manusia menjadi sama seperti Dia untuk menjadi jenis Allah. Inilah keperluan akan keselamatan dalam aspek organik. Nah, secara fakta, saudari ya, memang Allah telah disatukan dengan kita melalui hayatnya. Kita telah menjadi anak-anak Allah, tetapi ekspresi Allah belum sepenuhnya terekspresikan melalui kita. Dalam pengalaman kita demikian, saudari ya. Nah, yang seharusnya terjadi adalah di hari kita menjadi anak-anak Allah,
di saat itu apa adanya Allah yang telah diletakkan di dalam roh kita sudah seharusnya terekspresikan. Tetapi dalam pengalaman kita, ekspresi Allah ini masih sangat sedikit ternyatakan di atas diri kita. Bahkan mungkin belum begitu kelihatan. Nah, dalam hal mengekspresikan Allah ini, pasti ada perkara yang menghalangi Allah agar dapat terekspresikan melalui manusia kita ini. Nah, kalau begitu apa penyebab yang menghalangi Allah agar dapat terekspresikan melalui manusia kita ini? Pasti ada penyebabnya. Penyebabnya adalah manusia yang diciptakan Allah ini telah berdosa dan jatuh mengikuti Satan. Dosa ini adalah Satan, persona yang masuk ke dalam manusia dan tinggal di dalam tubuh daging manusia. Nah, kita bisa lihat di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 3. Persona inilah yang menyesatkan pikiran manusia dengan memutarbalikkan fakta yang benar tentang Allah kita, seperti yang dilakukan oleh Satan di atas diri Hawa. Satan inilah yang membuat manusia tidak dapat mengenal Allah dengan benar. Pengenalan ini bukanlah pengenalan di dalam akal budi kita saja, melainkan juga pengenalan Allah berdasarkan pewahyuan. Ya, bukan akal budi saja ya, tapi pengenalannya berdasarkan pewahyuan. Akibat dari tidak memiliki pengenalan yang benar akan Allah seperti ini, maka setiap keputusan dan perbuatan yang dilakukan manusia adalah melanggar diri Allah, melanggar kebenaran Allah. Nah, kalau itu melanggar kebenaran Allah adalah melanggar prinsip Allah dalam melakukan segala sesuatu. Dengan demikian, manusia tidak dapat mengekspresikan Allah. Tetapi bagi mereka yang belum percaya, belum menerima hayat Allah, mereka tidak hanya tidak mengekspresikan Allah, terlebih lagi manusia ini yang belum percaya, yang belum menerima hayat Allah, akan harus binasa karena telah melanggar kebenaran Allah, melanggar diri Allah sendiri. Untuk mencapai tujuan ini, yaitu agar Allah dapat diekspresikan, yaitu dalam hal manusia mengekspresikan Allah. Allah harus mendapatkan kembali manusia yang telah melanggar kebenarannya. Tetapi tidak mungkin bagi Allah untuk datang kepada manusia atau sebaliknya, bagi manusia untuk datang kepada Allah. Karena di aspek Allah, Allah itu kudus. Kudus adalah sifatnya. Segala yang tidak sesuai dengan sifat kudusnya akan dihanguskan oleh Dia. Dia ini adalah Allah, adalah api yang menghanguskan. Ya, katakan di Ibrani 12 ayat 29, Dialah api yang menghanguskan. Tujuan dari api yang menghanguskan adalah untuk menguduskan segala sesuatu yang tidak kudus, segala sesuatu yang bukan diri Allah. Dalam hal ini, sorry ya, kelihatannya bahwa tidak ada jalan bagi Allah yang adil benar untuk mendapatkan manusia. Karena apa? Karena kekudusannya dan tuntutan hukumnya ini akan mengakibatkan tidak akan ada manusia yang dapat hidup. Semua akan binasa karena keadil benarannya. Dan di aspek manusia, menurut Roma 1 ayat 32, dikatakan di sana, setiap orang yang melakukan perbuatan dosa, perbuatan yang cemar, yaitu mereka yang melakukan kecemaran sesuai dengan keinginan hati mereka yang cemar, nah mereka ini yang patut dihukum mati. Jadi, bagi manusia yang berdosa, sudah tidak ada jalan lain untuk mendapatkan keselamatan. Karena
Setiap perkara yang dilakukan manusia adalah kecemaran. Kecemaran yang dilakukan ini adalah sesuai dengan keinginan hati mereka yang cemar. Dan keinginan hati manusia ini bertentangan dengan hukum Allah. Segala sesuatu yang bertentangan dengan hukum Allah, akibatnya adalah hukuman mati. Untuk ini, Allah harus melalui jalan hukum untuk mendapatkan kembali manusia, yaitu melalui jalan hukum yang sesuai dengan tuntutan yuridisnya. Jalan hukum yang sesuai dengan tuntutan yuridisnya adalah penggenapan atas tuntutan yuridisnya ini. Nah, penggenapan atas tuntutan ini adalah satu prosedur keselamatan yang dikerjakan oleh diri Allah sendiri. Nah, prosedur keselamatan ini kita sebut dengan keselamatan dalam aspek yuridis, yaitu keselamatan ini sah, benar secara hukum. Prosedur keselamatan dalam aspek yuridis ini di dalam Perjanjian Lama, kita bisa lihat di dalam Kejadian 3 ayat 21. Di sana tersirat adanya kurban pengganti bagi setiap manusia yang berdosa. Dan kurban pengganti ini ditegaskan oleh gambaran dalam Keluaran pasal 30 ayat 10. Di sana dikatakan sekali setahun haruslah Imam Harun ini ya mengadakan pendamaian di atas tanduk-tanduknya dengan darah kurban. Nah, di dalam Kejadian 3 ayat 21, Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia. Tapi dia dikatakan di dalam Kejadian 3 ayat 21 bahwa Tuhan Allah menyembelih. Tapi ketika pakaian dari kulit binatang dikenakan kepada Adam dan istrinya, itu artinya Allah telah mengorbankan, Allah telah menyembelih seekor ternak. Nah, kalau misalnya 2 orang, berarti 2 ekor ternak gitu ya, untuk dua manusia ini. Nah, dan apa yang dia Allah lakukan di dalam Kejadian 3 ayat 21 itu adalah digambarkan di dalam Keluaran 30 ayat 10, di mana Imam Harun itu mengadakan pendamaian dengan darah kurban. Disitulah kurban disembelih. Nah, harus ada kurban. Harus ada kurban pengganti bagi setiap manusia yang berdosa. Itu ya. Dari gambaran di dalam Keluaran 30 ayat 10 dan apa yang tersirat di dalam Kejadian 3 ayat 21, sana kita bisa melihat harus ada kurban pengganti bagi setiap manusia yang berdosa. Nah, di dalam Perjanjian Baru juga tegaskan demikian dalam Ibrani 9 ayat 7. Di sana juga dikatakan harus ada darah yang dipersembahkan. Harus dengan darah, itu ya, tidak bisa tidak. Nah, bagaimana bisa memperoleh darah ini? Darah ini diperoleh melalui kurban pengganti yang disembelih yang darahnya dicurahkan, ditumpahkan bagi setiap manusia yang berdosa. Gitu ya. Nah, darah ini didapatkan sedemikian. Nah, itu ketika imam mempersembahkan kurban, maka diambil darah itu ya. Nah, melalui kurban yang disembelih ini, bukti bahwa dia telah mati, yaitu ya. Nah, itu darahnya diambil, gitu ya. Nah, melalui darah inilah bukti bahwa kurban itu telah menjadi kurban pengganti, gitu ya. Nah, dari Roma pasal 3 ayat 24, kita juga dapat melihat bahwa kurban pengganti ini yang kita lihat di dalam Perjanjian Lama, yang ada satu gambaran, di dalam Perjanjian Baru digenapkan ya di atas diri Kristus. Kristus inilah yang menjadi penebus bagi semua orang yang telah berbuat dosa dan bagi semua manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, Kristus yang menjadi penebus
bagi semua orang yang telah berbuat dosa ini adalah Allah yang telah berinkarnasi menjadi manusia Yesus. Penebusan yang telah digenapkan oleh Allah melalui kematian Kristus di atas kayu salib ini, itu ada 5 butir. Itu ya. Yang pertama adalah pengampunan dosa. Itu ya. Nah, pengampunan dosa-dosa itu ya, dalam Lukas 24 ayat 57. Itu ya. Di dalam namanya kita ini mendapatkan pengampunan dosa gitu ya. Ketika kita percaya, nah kita mendapatkan pengampunan dosa gitu. Nah, butir yang kedua adalah pembasuhan dosa-dosa. Kita bisa lihat di dalam Ibrani 1 ayat 3 gitu ya. Di mana setelah Tuhan menyelesaikan ministrinya, nah itu ya. Nah, dia kan duduk di atas sebelah kanannya, duduk di surga itu ya, di sebelah kanannya maha besar, di tempatnya maha tinggi. Yang dia selesaikan dalam ministry adalah mengadakan penyucian dosa itu ya, pembasuhan dosa-dosa. Nah, kemudian yang ketiga adalah pembenaran. Nah, kita bisa lihat di dalam Roma 3 ayat 24 hingga 25. Nah, kita ini dibenarkan itu melalui penebusan ini. Itu ya. Nah, ketika kita percaya bahwa Kristus telah menebus kita, maka kita dibenarkan melalui iman, ya melalui darah yang Dia telah curahkan bagi kita. Itu. Nah, poin yang berikutnya, keempat, adalah pendamaian dengan Allah. Itu ya. Nah, dahulu memang kita adalah musuh Allah. Setiap kita orang yang berdosa ini adalah musuh Allah. Tetapi hari ini kita yang telah percaya Tuhan, kita telah diperdamaikan, itu ya. Ketika dosa-dosa kita diampuni, nah dosa-dosa kita itu langsung dibersihkan oleh firman. Lalu kita dibenarkan oleh Allah, gitu ya. Nah, bahwa Allah sudah tidak lagi melihat dosa itu. Jadi kita benar, itu ya. Sudah ada yang menggantikan kita. Nah, ketika Allah melihat kita benar, maka Allah tidak akan murka kepada kita. Allah tidak akan marah kepada kita. Kita didamaikan dengan Allah. Kemudian dari hasil pendamaian ini, ya kita ini dikuduskan, dipindahkan, ya pengudusan secara kedudukan, itu ya. Dulu kita ada di dalam dunia, di dalam kegelapan, di dalam kerajaan Satan. Hari ini, setelah kita percaya, kita pindah di dalam Kristus, di dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Kerajaan terang ya. Nah, demikianlah 5 aspek daripada butir keselamatan aspek yuridis ini. Nah, melalui aspek yuridis ini, kita dapat melihat maaf ini, saya ayatnya saya tunjukkan nanti ya, yang di Roma, pendamaian dengan Allah di Roma 5 ayat 10, dan pengudusan secara kedudukan di 1 Korintus 1 ayat 2 itu ya, dikuduskan dalam Kristus. Kemudian dalam Ibrani 13:12 juga katakan Tuhan Yesus menguduskan kita itu dengan darahnya sendiri, yaitu di dalam dirinya ya, melalui kematiannya kita dibawa masuk dalam dirinya itu ya. Nah, melalui 5 aspek yuridis ini kita dapat melihat 2 hal, gitu ya, yaitu kasih Allah dan keadil benaran Allah. 2 hal ini, gitu ya, kita dapat lihat di dalam seluruh Alkitab, gitu ya. Kasih Allah inilah yang mendorong Allah melakukan apapun, gitu ya, untuk mendapatkan manusia, gitu ya. Nah, memang ketika Allah menciptakan manusia, manusia jatuh di dalam dosa, manusia ini telah gagal dalam merampungkan kehendaknya. Tapi karena kasih Allah terhadap manusia ini, Allah berusaha mendapatkan manusia ini kembali. Untuk apa? Untuk merampungkan apa yang telah Allah rencanakan di awal bagi manusia. Itu semua adalah kasih. Itu adalah dasar Allah melakukannya, itu adalah kasihnya dia ini untuk kita. Nah, keadil dan satu aspek lagi, ketika kita membaca Alkitab, kita akan menemukan keadil benaran Allah. Nah, keadil benaran Allah ini adalah tumpuan tahtanya. Itu sebabnya apapun yang Allah ingin lakukan untuk manusia,
itu harus memenuhi tuntutan keadilan-benarannya. Itu sebabnya ketika manusia jatuh di dalam dosa, tidaklah semudah itu Allah itu datang langsung, ya sudah kamu jatuh dalam dosa, aku terima kamu, aku ampuni. Tidak semudah demikian. Karena di aspek Allah, dia itu adalah Allah yang adil benar. Dia mempunyai hukumnya. Itu sebabnya ketika dia mau menyelamatkan manusia, mendapatkan manusia, haruslah sesuai dengan jalur hukumnya. Jalan hukum ini, yaitu tuntutan yuridisnya, tuntutan hukumnya. Ketika hukumnya menuntut, maka Allah tidak ada jalan di atas manusia untuk agar Allah bisa mengerjakan pekerjaan itu. Nah, bagaimana supaya tuntutan ini berhenti? Tuntutan ini tidak lagi menuntut manusia. Nah, kita perlu keselamatan di aspek yuridis ini, itu ya. Nah, yang dilakukan oleh kelima aspek yuridis ini adalah apa yang telah dilakukan oleh Tuhan di aspek yuridis ini bagi kita itu ada 5 poin yang nanti kita lihat, itu ya, yaitu pengampunan dosa-dosa, pembasuhan dosa-dosa, pembenaran, pendamaian dengan Allah, dan pengurusan secara kedudukan, itu ya. Nah, 5 butir keselamatan aspek yuridis ini itu melayakkan kita dan memberi kita kedudukan untuk masuk ke dalam anugerah Allah. 5 butir keselamatan aspek yuridis ini. Nah, itu kita bisa melihatnya di dalam Roma 5 ayat 2. Dan dikatakan melalui dia, yaitu melalui Kristus, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Nah, di dalam anugerah ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi melalui Kristus inilah kita beroleh jalan masuk ke dalam anugerah ini. Hasil dari penebusan Kristus, keselamatan aspek yuridis yang telah Kristus kerjakan bagi kita, nah kita memperoleh jalan masuk ke dalam anugerah ini, yaitu diri Kristus sendiri, gitu ya. Ya. Di dalam Roma 5 ayat 10 juga dikatakan, itu ya, juga memberitahu kita bahwa penebusan ini dirampungkan juga secara yuridis dan organik, gitu ya. Yang hari ini yang kita bahas adalah masalahnya melalui perampungan secara yuridis, gitu ya. Nah, bukti ayat ini memberitahu kita bahwa keselamatan kita itu memang ada 2 aspek ini, secara hukum dan secara organik. Nah, organik ini berkaitan dengan hayat, dan hukum ini adalah berkaitan dengan tuntutan hukumnya. Itu sebabnya di aspek yuridis ini Kristus telah merampungkan keselamatan bagi kita, gitu ya, dan hukumnya tidak akan menuntut kita kembali. Nah, di sini kita mempunyai satu satu kepastian, gitu ya, jaminan. Apapun yang telah kita lakukan di masa yang lalu, Allah telah membenarkan kita. Kita tidak mungkin bisa menyelamatkan diri kita sendiri, itu ya, di aspek tuntutan hukum Allah ini. Nah, tapi itu telah dirampungkan oleh Kristus, gitu ya. Nah, darah kita bisa mengaplikasikan darahnya melalui kita datang kepada Kristus, gitu ya. Kita bertobat, kita mengakui bahwa kita adalah orang yang berdosa, bahwa kita perlu Kristus untuk mengampuni dosa kita, gitu ya. Nah, kemudian membasuh dosa-dosa kita, membenarkan kita, mendamaikan kita dengan Allah, supaya murkanya tidak mencapai kita. Dan lalu kemudian dalam pengalaman berikutnya, kita akan hidup di dalam ruang lingkup terang, dalam ruang lingkup kerajaan Allah. Kita dikuduskan dalam kedudukan kita. Nah, ini adalah 5 butir keselamatan aspek yuridis yang kita alami. Itu ya. Amin. Puji Tuhan. Nah, persekutuan saya sampai di sini, saudari, mengenai aspek yuridis keselamatan kita. Gitu ya. Nah, di dalam judul berita kita ini, yang berita 15 itu adalah penebusan di dalam aspek yuridis, tapi saya menggunakan kata keselamatan di dalam aspek yuridis. Nah, keselamatan aspek yuridis ini dilakukan oleh Kristus ketika dia menebus kita. Jadi, saya berharap saudari juga tidak bingung penggunaan kata saya ya. Baik, saudari,
Saya persekutuan sampai di sini. Nah, saya berharap saudari bisa jelas melihat bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Dan kita boleh mengapresiasi atas apa yang Tuhan telah kerjakan di atas diri kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa saudari untuk mengakhiri pembelajaran kita sore hari ini. Kami bisa syukur padamu Tuhan, bahwa kami boleh melihat bahwa Dikau adalah persona yang telah mati bagi kami. Bukan hanya Tuhan mati menebus, memberikan dirimu kepada kami. Tapi ada satu proses di dalamnya yang begitu rumit, yang telah kau kerjakan bagi kami. Tuhan, kami bisa syukur padamu. Tuhan, kami boleh mengenal sedikit apa yang telah kau kerjakan di atas diri kami. Tuhan, mau juga setiap hari kami pun boleh mengapresiasi Tuhan kematian dan kebangkitan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pekerjaan-Mu sedemikian Tuhan di atas diri setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Baik saudari, sampai di sini. Tuhan memberkati saudara-saudari semuanya. Amin.